Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 2. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan student project kami pada blok Evidence-Based Medicine dengan judul Analisis Kasus Diagnosis Demam Tifoid. Adapun nama anggota SGDA 2 dapat dilihat pada layar. Baik, diberikan sebuah kasus pada skenario 2, yaitu seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama demam selama 7 hari, dan juga merasakan nyeri perut. Di mana pasien khawatir terinfeksi demam tifoid karena ia tinggal di daerah endemik dan juga banyak orang di kotanya mengalami infeksi tifoid. Ia bertanya kepada dokter, apa tes terbaik untuk mengkonfirmasi diagnosis demam tifoid? Dokter mengetahui terdapat banyak jenis tes, terutama tes diagnostik untuk demam tifoid seperti tes Widal dan juga ELISA, Capture IgM dan juga IgG untuk Salmonella typhi. Kemudian diminta untuk melakukan yang pertama identifikasi jenis pertanyaan klinis dari skenario yang disajikan. Susunlah sebuah pertanyaan penelitian klinis dengan menggunakan kerangka PICO, Population Intervention Comparison dan juga Outcome. Formulasikan pertanyaan penelitian klinis yang spesifik berdasarkan skenario yang telah tersedia. Kemudian lakukanlah pencarian bukti ilmiah terbaik atau artikel jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis tersebut. Kemudian laksanakan telah kritis atau critical appraisal terhadap artikel jurnal yang telah ditemukan. Kemudian lakukan penilaian secara kritis juga mendalam terhadap bukti ataupun jurnal yang telah diperoleh dari hasil pencarian dengan menentukan kualitas metodologi dan juga interpretasi klinisnya. Kemudian aplikasikan bukti, integrasikan hasil temuan dengan kompetensi klinis dan juga preferensi nilai pasien, serta terapkan konsep kedokteran berbasis nilai atau value-based medicine dan juga telah kritis terhadap artikel jurnal yang telah digunakan. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Luhyangayani dengan 3 digit NIM terakhir 034. Mohon izin melanjutkan presentasi, selanjutnya mengenai latar belakang. Yang mana demam tifoid itu merupakan infeksi sistemik akibat Salmonella typhi dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, terutama di daerah dengan sanitasi dan akses air bersih yang kurang memadai. Manifestasi klinis seperti demam dan nyeri perut bersifat tidak spesifik, sehingga diagnosis tidak dapat ditegakkan hanya berdasarkan gejala saja. Kemudian adapun kultur darah ini merupakan gold standar yang namun memiliki sensitivitas rendah yakni kurang lebih 40-60% dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk hasil. Oleh karena itu berbagai metode serologis dan imunologis digunakan sebagai alternatifnya. Di antaranya yakni yang pertama ada tes Widal, yang mana tes ini cepat tetapi akurasi rendah dan sangat dipengaruhi prevalensi penyakit. Kemudian rapid ICT IgM IgG yang mana ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi. Misalnya sensitivitas 83,3% dan spesifisitas yakni 92,0%. Selanjutnya ada ELISA IgM IgG yang mana tes ini akurasinya lebih baik terutama di daerah endemik. Kemudian berdasarkan kasus, laki-laki 20 tahun dengan demam 7 hari dan nyeri perut di daerah endemik sehingga tingkat kecurigaan tifoid meningkat. Sehingga pemilihan metode pemeriksaan yang tepat menjadi sangat penting, terutama di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap akurasi, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing tes diperlukan agar diagnosis dan penatalaksanaan klinis lebih tepat. Baik, adapun rumusan masalah pada presentasi ini, yakni yang pertama bagaimana mengidentifikasi jenis pertanyaan klinis dari skenario pasien, yang kedua bagaimana menyusun pertanyaan penelitian secara sistematis menggunakan kerangka PICO, yang ketiga apa formulasi pertanyaan klinis yang spesifik dan relevan dari skenario, yang keempat apa bukti ilmiah terbaik, baik itu artikel ataupun jurnal untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang kelima metode apa yang digunakan untuk melakukan critical appraisal terhadap artikel terpilih, yang keenam apa hasil penelitian kritis terhadap metodologi dan interpretasi klinis artikel, dan yang ketujuh bagaimana mengintegrasikan temuan bukti ilmiah dengan keahlian klinis serta nilai dan preferensi pasien, dan pertanyaan terakhir yakni bagaimana penerapan value-based medicine dan critical appraisal dalam pengambilan keputusan klinis. Baik, adapun manfaat penulisan pada presentasi ini yang pertama memahami cara merumuskan pertanyaan diagnosis terstruktur terkait akurasi pemeriksaan demam tifoid, kemudian menemukan bukti ilmiah terbaik mengenai akurasi pemeriksaan diagnosis demam tifoid, dan yang terakhir melakukan critical appraisal dan menerapkan value-based medicine untuk menentukan pemeriksaan diagnosis demam tifoid yang paling akurat dan bermakna secara klinis bagi pasien. Adapun tujuan penulisannya yakni untuk melatih mahasiswa kedokteran dalam menyusun pertanyaan diagnosis yang baik, melakukan pencarian literatur ilmiah, serta menyusun critical appraisal secara
secara sistematis. Selain memperdalam pemahaman mengenai PICO, penilaian kualitas bukti diagnostik, dan integrasi hasil penelitian dengan keahlian klinis serta preferensi pasien, tulisan ini juga dapat menjadi referensi untuk kajian kritis selanjutnya terkait metode diagnosis demam tifoid dan menekankan kepentingan penerapan value-based medicine dalam pemilihan pemeriksaan diagnosis yang paling bermanfaat bagi pasien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Pandisi Syalfandari dengan 3 DNMK 205. Izin melanjutkan. Pada skenario itu pertanyaan yang ingin kita jawab berfokus pada aspek diagnostik untuk typhoid fever. Untuk menyusunnya secara sistematis itu dapat menggunakan pendekatan PICO. Populasi yang dimaksud itu adalah dewasa muda dan anak-anak yang dengan gejala suspek tifoid seperti demam berkepanjangan dan nyeri abdomen, terutama yang tinggal di daerah endemis. Intervensinya berupa berbagai tes diagnostik yang tersedia seperti blood culture atau pemeriksaan IgM ELISA. Sementara itu, pembandingan adalah pembandingnya itu menggunakan tes serologis yang umum digunakan seperti uji Widal. Outcome-nya yang dinilai adalah akurasi diagnostik, terutama sensitivitas dan spesifisitas serta nilai manfaatnya dalam praktik klinis. Dari penyusunan PICO ini muncul beberapa pertanyaan klinis utama. Yang pertama ada, apakah blood culture memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan uji Widal pada pasien suspek typhoid fever? Yang kedua, apakah IgM ELISA memberikan spesifisitas yang lebih baik pada pasien demam lebih dari 7 hari di daerah endemis? Dan yang ketiga, apakah blood culture pada minggu pertama memiliki tingkat akurasi diagnostik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes serologis seperti Widal atau ELISA? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar dalam menentukan pilihan pemeriksaan yang paling tepat untuk menegakkan diagnosis dari typhoid fever. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Pandey Komang Jason Pratama Putra dengan NIM 220251154. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya PICO adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam evidence-based medicine untuk merumuskan pertanyaan klinis secara sistematis yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu P untuk patient-dependent population, I untuk intervention, C untuk comparison, dan O untuk outcome. Kerangka ini bermanfaat karena membantu klinisi dan juga peneliti menyusun pertanyaan yang telah lebih fokus, relevan, dan juga terukur sehingga mempermudah pencarian bukti ilmiah, perancangan penelitian, serta pengambilan keputusan klinis yang berbasis dengan data. Nah, dalam praktiknya, PICO memungkinkan kita setiap komponen persoalan klinis didefinisikan dengan jelas sehingga analisis menjadi lebih objektif dan juga tidak mengalami bias. Nah, dalam kasus tersebut, ada pun kerangka PICO yang dapat digunakan yaitu untuk P-nya sendiri atau patient ataupun population, yaitu pada pasien laki-laki usia 20 tahun dengan demam selama 7 hari, nyeri perut dan juga tinggal di daerah endemis dengan demam tifoid. Kemudian untuk I-nya itu adalah intervention, di mana pada kasus yaitu pemeriksaan IgM dan juga IgG capture ELISA untuk Salmonella typhi. Kemudian untuk C-nya itu adalah comparison, di mana pada kasus yaitu pemeriksaan kultur darah sebagai gold standar ataupun tes Widal sebagai tes serologis pembanding. Dan untuk O-nya atau outcome yaitu akurasi diagnosis demam tifoid meliputi sensitivitas, spesifisitas, dan juga predictive value-nya. Baik, sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Putu Cynthia Bella dengan 3 digit NIM terakhir 218. Berdasarkan skenario, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang berfokus pada metode diagnostik paling akurat untuk menegakkan diagnosis demam tifoid. Terdapat beberapa metode diagnostik yang umum digunakan seperti IgM, IgG capture ELISA, dan juga uji Widal. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, terutama terkait sensitivitas dan spesifisitasnya. Jadi, penting untuk mengetahui pemeriksaan yang memberikan akurasi lebih baik. Pertanyaan penelitian klinis yang sesuai yaitu bagaimana akurasi pemeriksaan IgM, IgG capture ELISA dibandingkan dengan uji Widal dalam mendiagnosis demam tifoid pada pasien yang tinggal di daerah endemis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dita Purnama dengan 3 digit yang terakhir 144. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya.
Jadi dalam student project ini kami telah melakukan pencarian menggunakan PubMed. Kami membatasi pencarian hanya pada systematic review atau meta-analysis dan juga cross-sectional, serta membatasi tampilan artikel hanya dalam 5 tahun terakhir. Sehingga kami menemukan beberapa artikel yang dapat menjawab pertanyaan, yakni sebagian besar artikel menunjukkan bahwa tes ELISA itu lebih akurat digunakan daripada tes Widal. Nah, adapun beberapa artikelnya, yang pertama artikelnya terkait studi cross-sectional yang melibatkan 376 pasien sebagai sampel, yang dimana artikel ini meninjau akurasi seperti sensitivitas, spesifitas, dan nilai prediktif negatif dan juga positif dari 3 tes diagnosis untuk mendeteksi infeksi Salmonella typhi, seperti tes Widal, Salmonella antigen test, dan juga rapid typhoid antibody test, yakni tes untuk mendeteksi antibody IgM dan juga IgG. Nah, dalam penelitian ini disimpulkan yang menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tes rapid AB itu memiliki sensitivitas dan juga nilai prediktif negatif yang tertinggi. Kemudian untuk studi yang kedua, yaitu studi observasional komparatif melibatkan 139 pasien yang terdiri dari 36,69% laki-laki dan juga 63,30% perempuan, yang dimana artikel ini meninjau keefektifan dari tes Widal dan juga TP.immunossecy, yang dimana kesimpulan dari artikel ini yaitu TP. itu lebih akurat, spesifik, dan juga praktis dibandingkan dengan tes Widal dalam mendiagnosis demam tifoid. Kemudian untuk artikel yang ketiga, yaitu studi systematic review dan juga meta-analisis yang mengidentifikasikan 577 studi dan memilih 12 studi yang relevan berdasarkan pencarian literatur dari 3 basis data, yaitu PubMed, ProQuest, dan juga Scopus, di antara tahun 2011 hingga 2020. Yang dimana artikel ini meninjau beberapa tes imunodiagnostik seperti tes yang berbasis ELISA yang mengukur antibodi seperti IgM, IgG, dan juga GA terhadap berbagai antigen seperti lipopolisakarida dan juga hemolysin E. Yang dimana artikel ini disimpulkan bahwa tes anti lipopolisakarida IgA itu lebih sensitif dan juga spesifik dibandingkan dengan tes Widal dalam mendiagnosis demam tifoid. Kemudian untuk artikel yang terakhir, yaitu studi systematic review dan juga meta-analisis juga dengan total 81 studi yang memenuhi kriteria inklusi, yang dimana kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa kultur darah merupakan gold standar dengan sensitivitas 40-80%, sementara tes Widal memiliki sensitivitas yang lebih rendah dan juga berisiko untuk terjadinya positif palsu. Sementara untuk IgG dan juga IgM ELISA efektif di daerah dengan sumber daya terbatas. Sementara untuk PCR dan juga kultur feses itu lebih spesifik, namun kurang praktis jika dilakukan pada daerah-daerah yang terbatas. Mungkin sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputus Lananda Santiadi dengan 3 digit NIM akhir 017. Di sini saya akan menjelaskan bagian telaah kritis atau critical appraisal pada artikel jurnal yang telah kami tentukan bersama. Di sini kami menggunakan studi yang berjudul Diagnostic Accuracy of 3 Tests for Salmonella typhi Infection in Adult Patient Presenting to Health Facilities in an Informal Urban Settlement in Nairobi, Kenya. Nah, adapun dari studi tersebut kami merumuskan yang pertama validitas. Apakah hasil studinya valid? Nah, spektrum pasien apakah representatif? Jawabannya ya. Subjek penelitian adalah pasien demam lebih dari 3 hari di daerah endemik, sangat sesuai dengan kondisi praktek klinis nyata. Kemudian standar referensinya apakah seragam? Jawabannya ya. Semua pasien menjalani ketiga tes dan analisis menggunakan metode statistik Bayesian Latent Class Model atau BLCM. Kemudian perbandingannya apakah independen? Jawabannya iya. Penggunaan analisis statistik tersebut menjamin hasil penilaian yang objektif dan juga bebas. Kemudian untuk hasil, apa hasil penelitiannya? Nah, berapa akurasi tes diagnostik tersebut? Jawabannya adalah rapid antibody test terbukti paling superior dibandingkan Widal dan juga SAT. Nah, adapun untuk sensitivitasnya, rapid antibody test itu 94,9%, sedangkan untuk spesifisitasnya rapid antibody dia 95,9%. Kemudian untuk Youden indeksnya itu 89,5% yang menunjukkan akurasi keseluruhan yang sangat baik.
Baik, selanjutnya aplikabilitas. Apakah hasilnya dapat diterapkan? Apakah metode pelaksanaan tes dijelaskan cukup rinci untuk direplikasi? Jawabannya adalah ya. Merek alat dan juga cut-off dijelaskan secara lengkap. Kemudian apakah reprodusibilitas hasil tes dan juga interpretasinya memuaskan di tempat saya? Jawabannya adalah ya. Rapid antibody menggunakan metode lateral flow assay yang sederhana sehingga memerlukan waktu sekitar 15 menit dan juga cocok untuk point of care dan di fasilitas kesehatan primer dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian apakah hasilnya dapat diterapkan pada pasien dalam praktik? Jawabannya adalah ya, karena karakteristik populasi di studi ini sangat cocok dengan referensi. Mungkin dari saya itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit NIM akhir 012. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 6 ini. Bahwasannya terkait dari studi cross-sectional yang kami teliti, di sini memberikan bukti yang kuat dan andal mengenai kinerja dari 3 tes untuk menjawab dari skenario tersebut terkait penyakit demam tifoid itu ataupun tipes. Di mana untuk yang kami temukan dari kualitas buktinya sendiri cukup tinggi dan baik dan dapat menjadi acuan kuat untuk praktik klinis. Dan untuk populasi targetnya sendiri, di mana pada jurnal ini juga menargetkan pasien simptomatik yang berada di permukaan kumuh ataupun populasi yang tepat untuk dilakukan screening klinis. Dan dalam menghadapi kekurangannya, di sini menggunakan metode BLCM yang memberikan estimasi akurasi yang lebih valid dan penting untuk pengambilan keputusan klinis yang optimal di daerah endemis. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rista Pratnya dengan 3 digit NIM akhir 006. Mohon izin melanjutkan mengenai presentasi dari rekan saya terkait dengan lakukan penilaian kritis secara mendalam terhadap bukti atau jurnal yang diperoleh dari hasil pencarian. Jadi berdasarkan dari artikel yang sudah kami bahas untuk dilakukan critical appraisal, didapatkan bahwasannya rapid ABSI ini menjadi pilihan utama dalam diagnostik dari demam tifoid. Mengapa demikian? Karena dalam artikel tersebut menyebutkan bahwasannya nilai dari sensitivitas itu didapatkan 94,9% dan nilai spesifisitasnya adalah sebesar 95,9%. Yang dimana dari nilai tersebut memberikan kombinasi kinerja terbaik seperti yang dibuktikan oleh dari indeks Youden tertinggi yakni 89,5%. Adapun nilai dari prediktif negatifnya pun didapatkan sebesar 57,8%, di mana nilai tersebut digunakan untuk menyingkirkan demam tifoid dengan keyakinan kuat jika hasilnya negatif. Sementara itu, untuk hasil dari Widal test ini memiliki sensitivitas yang cukup rendah, yaitu sebesar 59,5%. Yang dimana ini menegaskan bahwasanya penggunaannya cukup beresiko tinggi menyebabkan terjadinya negatif palsu atau false negatif. Yang dimana hal ini akan membuat pasien akan menunda pengobatan yang tepat dari demam tifoid ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Surya Paramita Devi dengan 3 digit NIM akhir 214. Di sini saya izin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 7, yaitu apply the evidence, integrate the result with clinical expertise and patient values. Yang pertama adalah jenis-jenis diagnostik demam tifoid, di mana untuk tes diagnostik demam tifoid ini berdasarkan penelitian yang dikaji pada student project ini, yaitu dari Nganga dan Moyud pada tahun 2025, menyatakan berdasarkan perbandingan antara tes alternatif untuk tes diagnosis demam tifoid, yaitu antara tes Widal, kemudian tes SAT dan juga rapid antibody. Tes yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tertinggi adalah tes rapid antibody. Sedangkan untuk gold standar dari pemeriksaan tes diagnostik demam tifoid itu adalah kultur darah karena mampu mengisolasi secara langsung bakteri penyebab demam tifoid, yaitu Salmonella typhi. Sedangkan pada skenario ini menyatakan bahwa dokter memiliki pengetahuan mengenai tes-tes diagnostik demam tifoid seperti tes Widal dan juga tes ELISA, sehingga untuk jenis-jenis tes diagnostik demam tifoid itu terdapat beberapa jenis, yaitu ada rapid antibody, kemudian kultur darah, tes Widal, dan juga tes ELISA. Sedangkan untuk perbandingannya pada praktik klinis, yaitu kultur darah digunakan sebagai gold standar dari demam tifoid, namun memiliki kekurangan yaitu berupa biaya yang tinggi dan juga prosesnya yang kompleks. Sedangkan tes alternatif lainnya seperti tes Widal memiliki kelebihan berupa harganya yang murah dan prosesnya yang sederhana, tetapi rawan menghasilkan hasil positif palsu. Karena hasil dari tes Widal ini harus dicocokkan kembali dengan nilai titer antibodi pada populasi sehat di daerah tersebut. Dan hal ini sangat rawan menghasilkan hasil positif palsu terutama di daerah endemis, karena pada daerah endemis nilai titer antibodi masyarakatnya bisa lebih tinggi daripada nilai antibodi pada masyarakat populasi sehat yang non endemis, sehingga rawan menghasilkan
hasil yang positif palsu jika tidak di cross check kembali untuk cut off dari nilai titer antibody di wilayah endemis tersebut. Kemudian ada tes rapid antibody, di mana tes ini lebih efektif dibandingkan tes Widal dan juga tes Salmonella antigen berdasarkan penelitian yang dikaji pada student project ini, yaitu Nganga dan Bayu pada tahun 2025. Selanjutnya juga ada tes ELISA, di mana tes ELISA ini adalah tes yang memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan tes Widal dan juga tes rapid AB rapid antibody, serta sangat cocok untuk dilakukan di daerah endemis seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya di Nepal. Sehingga tes diagnostis demam tifoid yang paling sesuai dengan skenario pada student project ini adalah tes ELISA, karena berperan sangat sesuai pada demam tifoid fase akut pada daerah endemis karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, di mana dengan adanya tes ELISA ini sebagai tes alternatif dapat berperan dalam mencegah keterlambatan terapi. Namun, tes kultur sebagai gold standar tetap perlu dilakukan jika kondisi pasien dan fasilitas di daerah tersebut memungkinkan, karena tes kultur ini berfungsi sebagai tes konfirmasi definitif untuk dari isolasi bakteri Salmonella typhi tersebut. Dengan adanya konfirmasi definitif ini akan lebih mudah dalam pemilihan antibiotik melalui uji sensitivitas antibiotik sehingga mencegah kegagalan terapi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Suwarangga Dharma dengan 3 digit terakhir 29. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan value-based medicine. Value-based medicine itu menekankan keputusan klinis yang memberi nilai tertinggi bagi pasien melalui bukti ilmiah terbaik, kompetensi klinis, juga preferensi pasien. Berdasarkan artikel yang sudah dibahas, tes rapid antibody itu memberikan nilai klinis tertinggi untuk diagnosis demam tifoid di daerah endemis. Rapid antibody memiliki sensitivitas dan juga spesifisitas paling baik dibandingkan dengan Widal dan SAT, sehingga mengurangi risiko salah diagnosis. Dalam perspektif dari VBM, akurasi yang lebih tinggi berarti biaya tambahan dan juga terapi yang tidak perlu dapat dihindari, serta menurunkan risiko komplikasi akibat diagnosis terlambat. Selain itu, rapid antibody bersifat point of care, cepat dan juga mudah digunakan di layanan primer, sehingga mempercepat pengambilan keputusan klinis dan juga meningkatkan efisiensi pelayanan. Perkenalkan, saya Nyoman Alan Dharma Saputra Mulia dengan 5 akhir 192 dan saya akan menjelaskan kelanjutan dari soal nomor 8. Dari sisi biaya dan keberlanjutan, menggunakan rapid AB memberikan nilai tambah dibandingkan pemeriksaan kultur yang membutuhkan media khusus, tenaga analis terlatih, serta waktu tunggu lebih lama. Dan meskipun kultur darah tetap menjadi gold standard, keterbatasannya menjadikan rapid AB atau rapid AB lebih bernilai pada konteks daerah dengan sumber daya terbatas seperti pada skenario kasus. Integrasi bukti ilmiah yang telah dikritisi juga menunjukkan bahwa pemeriksaan dengan sensitivitas rendah seperti Widal kurang memberikan value karena meningkatkan risiko positif palsu maupun negatif palsu, yang pada akhirnya memberikan sistem pelayanan kesehatan serta merugikan pasien. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Sevita Laksmi dengan 3 digit terakhir 007. Melanjutkan terkait dengan kesimpulan, di mana berdasarkan evaluasi bukti ilmiah dan juga hasil clinical appraisal, diagnosis demam tifoid paling tepat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan serologis modern, yaitu seperti IgM atau IgG ELISA atau rapid antibody test, karena menunjukkan sensitivitas, spesifisitas, dan juga nilai prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tes Widal. Di mana untuk tes Widal sendiri memiliki banyak keterbatasan, termasuk risiko positif palsu dan juga akurasi yang rendah, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai alat diagnosis tunggal. Sementara itu, kultur darah tetap menjadi gold standar, namun prosesnya itu sendiri memerlukan waktu yang lama dan juga sensitivitas terbatas, sehingga kurang efektif untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat. Di mana dengan pertimbangan konteks klinis dan juga prinsip evaluasi ataupun value-based medicine, penggunaan ELISA atau Rapid IgM atau IgG menjadi pilihan diagnosis yang lebih tepat dan juga unggul dan bermakna bagi pasien dengan dugaan demam tifoid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun referensi yang kami gunakan dapat dilihat pada layar ataupun dapat di-scan pada QR berikut. Sekian presentasi dari kelompok SGD A2. Kami ucapkan terima kasih banyak dan akhir kata kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.